Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video ini izinkan saya berbagi mengenai Microsoft Word. Microsoft Word adalah salah satu program Microsoft Office yang fokus mengolah kata. Dengan Microsoft Word kita bisa membuat dokumen seperti surat, jurnal, dokumen panjang seperti skripsi, karya tulis, jurnal ilmiah, ataupun buku. Bisa kita buat dengan Microsoft Word. Saya ingat sekali pengalaman saya pada waktu pertama kali menggunakan komputer. Program pertama yang saya gunakan adalah Microsoft Word pada awal tahun 2000-an untuk membuat karya tulis. Mungkin ada memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Program pertamanya adalah Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini bisa kadang-kadang menjadi entry point seseorang untuk menggunakan komputer pertama kali. Mari kita mulai. Ini adalah tampilan pertama ketika Microsoft Word dibuka atau Microsoft Word homepage. Dalam video ini, untuk mempermudah saya akan mengklik blank document. Ketika blank document diklik, maka akan keluarlah menu seperti ini atau yang kita sebut dengan area kerja Microsoft Word. Kita sepakat dulu dengan nama-nama bagian-bagiannya ini. Boleh di screenshot untuk dihafalkan, hanya untuk mempermudah saja. Di sini kita lihat adalah Quick Access Toolbar, merupakan menu yang bisa mempercepat untuk save atau auto save gitu. Geser ke kanan ada document satu, di sini adalah title bar. Kemudian geser lagi ada search, ada user account, ada Windows Management. Di sini untuk menutup kita X, untuk maximize kita klik ini, untuk minimize kita klik ini. Kemudian di bawahnya itu adalah ribbon. Ribbon di sini terdiri dari beberapa tab. Ini adalah tab Home, Insert, Draw, dan seterusnya. Ini adalah tab. Kemudian di dalam satu tab itu terdapat beberapa grup. Nah, ini adalah sebutnya dengan grup, yaitu grup font. Kemudian dalam grup itu ada icon. Nah, setelah kita memahami menu-menu yang ada di atas ini, kita geser ke bawah lagi, ada area putih. Ini adalah mewakili kertas dalam dunia nyata, yaitu area kerja atau workspace. Untuk mempermudah pekerjaan kita disediakan horizontal ruler, kemudian vertical ruler atau penggaris horizontal dan penggaris vertikal. Kemudian kita juga diberikan dua scrollbar, yaitu scrollbar vertikal dan scrollbar horizontal. Untuk vertikal adalah menggeser secara vertikal, horizontal menggeser secara horizontal. Kemudian di sini juga ada status bar yang menyatakan posisi kita ada di halaman berapa dan beberapa kata atau bahasa apa. Kemudian di sini ada page view, yaitu besar kecilnya kertas ini terlihat, misalnya 90%, 100% sampai 200% atau 10% sangat kecil. Di sini ada menu selection, yaitu ketika kita menselect satu huruf atau satu kalimat atau satu kata, maka akan keluar menu ini. Untuk mempercepat daripada kita harus menggeser mouse ke sini dulu, di sini sudah cukup. Kemudian di sini ada menu klik kanan. Baik, di sini kita akan memulai menggunakan Microsoft Word. Untuk memulainya, klik Start, klik Word. Inilah tampilan pertama kali ketika Microsoft Word dibuka. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ini ada blank dokumen dan ada template. Bisa juga kita lihat mau template dengan kategori-kategorinya. Nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Untuk memudahkan tutorial ini, saya akan memilih blank document. Inilah ruang kerja Microsoft Word ketika pertama kali dibuka. Saran saya, sebelum melanjutkan pekerjaan, simpan dulu dokumennya. Dokumen ini belum tersimpan. Dokumennya akan tersimpan setelah teman-teman memutuskan untuk menyimpannya. Cirinya namanya masih dokumen 1 garis strip Word. Ini adalah nama otomatis yang diberikan oleh Microsoft Word. Cara menyimpannya adalah klik floppy disk drive ini atau Ctrl plus S, akan keluar menu seperti ini. Saya lebih suka mengklik more option karena lebih banyak lagi option. Kita bisa browse, yaitu kita pilih tempat penyimpanannya.
Saya sudah siapkan foldernya Word pemula. Nah, di sini kita berikan nama latihan 1. Ini pakai password. Kita akan bedakan password. Untuk memberikan password kepada file Word kita klik Tool, General Option. Ini ada pilihannya. Menunya adalah password to open. Misalnya kita masukkan buka. Bisa juga teman-teman memberikan password untuk memodifikasi, membuka tanpa password atau memodifikasinya yang berpassword, atau dua-duanya. Kita coba dua-duanya. Samain passwordnya, buka. Kemudian kita oke. Maka harus enter atau masukkan kembali password to open yang tadi dimasukkan, masukkan kembali BUKA. Oke. Kemudian modifikasinya juga sama BUKA. Oke. Setelah selesai memberikan password, save. Ini adalah sudah tersimpan dengan password. Sekarang kita tutup dulu. Kita mulai kembali Microsoft Word. Kita blank dokumen. Yang ini kita simpan tanpa password. Klik Save, More Option, Browse. Kemudian kita desktop, Word pemula, latihan 1. Ini tanpa password. Oke. Tanpa password, kita save. Sekarang kita tutup semuanya. Kita mulai buka. Kita coba buka yang dengan password itu seperti apa. Kita klik 2 kali. Diminta passwordnya BUKA. Masukkan password modifikasinya atau untuk read only saja, bisa 2 pilihan. Karena kita mau mengedit, kita masukkan juga passwordnya BUKA. Seperti ini yang berpassword. Saya tutup lagi. Kita buka yang tanpa password. Tidak perlu password. Seperti itu, menyimpan dengan password dan tanpa password sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, setelah berhasil menyimpan file, kita kemudian bekerja menggunakan Microsoft Word. Sebelum bekerja, ada baiknya kita melakukan setting terhadap dokumen kita. Ingin membuat dalam kertas ukuran apa, berapa marginnya, kanan kiri atas bawahnya, dan settingan yang lain. Settingannya ada di sini. Pertama, kita memunculkan penggaris dulu di sini. Ini belum ada penggarisnya. Kita view, kemudian ruler. Nah, rulernya ini dalam inci. Kita tidak terlalu terbiasa dengan satuan inci. Kita biasa dengan satuan sentimeter. Maka untuk merubahnya, kita pilih File, kemudian Option, kemudian kita pilih Advance, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini show measurement in unit of, di sini kita ganti dengan sentimeter. Kemudian OK. Ini sudah dalam bentuk sentimeter. Ini berarti 1 cm, 2 cm, 3 cm. Kemudian juga sama ini untuk vertical rulernya. Cara menampilkan ruler adalah di view dan klik ruler. Setelah itu kita ke tab layout. Di sini ada menu, margin, orientation, size, dan kolom. Apa itu? Ini dalam grup page setup. Kita ingin meng-setup halaman ini nantinya ketika dicetak dalam kertas ukuran apa. Misalnya kita akan membuat dokumen dalam kertas A4, maka kita bisa klik di sini size, kita pilih A4, kemudian orientationnya adalah portrait. Kalau portrait berarti tegak berdiri, atau landscape berarti tidur. Kita pilih portrait. Kemudian marginnya kita pilih yang normal margin. Untuk kolom nanti berikutnya akan kita bahas. Untuk menu lebih lanjut, selain dari grup page setup ini, kita bisa klik menu kecil ini. Kemudian keluarlah menu tambahan dari menu settingan dari grup, yaitu margin, lebih tergambar lagi. Topnya 254, artinya margin atas, batas, batas atas, batas kiri, batas bawah, batas kanan. Seperti ini.
Apabila kita sudah merasa oke dengan marginnya, maka kita tinggal oke kan. Kemudian di sini papernya A4 dengan ukuran sekian seperti ini. Kemudian ada layoutingnya, section start, new page, dan lain sebagainya. Ada line number juga. Nah, ini juga cukup menarik, nanti kita cobain. Kita klik OK. Sekarang relatif kita sudah siap bekerja di Microsoft Word. Baik, setelah margin tersetting ukuran kertas, pada dasarnya kita sudah dapat mulai mengetik di kertas ini. Misalnya saya mengetik oke. Ini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kita bisa sorot. Ketika kita seleksi, maka akan muncul menu cepat ini. Sama dengan menu di font. Misalnya kita ingin membuat huruf ini menjadi bold dan ukurannya ingin kita perbesar menjadi 25, misalnya 26. Kemudian fontnya kita rubah. Di sini adalah jenis-jenis hurufnya. Bisa kita lihat banyak sekali. Tinggal dipilih yang cocok untuk dokumen teman-teman. Misalnya saya pilih ini. Juga warnanya bisa kita rubah. Misalnya sebagian ini kita akan rubah menjadi warna kuning, tidak terlihat ya, atau merah, gitu ya. Kemudian kita underline, kasih garis bawah. Kemudian misalnya di sini kita ingin membuat tanda derajat, misalnya di sini ada subscript, seperti itu. Dalam menu font ini juga ada menu pilihan yang kecil ini di pojok kanan bawah. Di sini Ctrl D. Nah, bisa kita lihat fontnya, font stylenya, size-nya, font color-nya, underline stylenya, underline color-nya bisa kita setting di sini. Misalnya di sini subscribe ini kita akan ganti. Kita ganti underline stylenya seperti ini. Kemudian colornya untuk underline kita berikan warna merah. Kemudian akan seperti ini tampilannya. Lalu sini coret 1, coret 2, naik seperti ini ya. Small cap, all cap, hidden, seperti ini. Oke, kemudian ada advance juga. Di sini scale-nya bisa diatur. Oke, maka akan tampil seperti ini. Ini dalam grup font. Kita ketik lagi. Oke, misalnya seperti ini. Kita ganti lagi formatnya. Kalau kita mau menghapus semua format ini, kita tinggal klik ini, clear all formatting, maka dia akan kembali lagi seperti semula. Oke, kita masih dalam tab home. Di sini adalah mengatur clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Cut. Baik, kita lanjutkan. Dalam grup font ini ada komen-komen seperti ini adalah untuk menaikkan font size. Ketika teman-teman menunjuk satu icon komen, maka akan muncul keterangannya. Di sini decrease font size. Kita gunakan. Misalnya di sini sewa alat berat. Sini kita naikkan font size-nya. Klik ini.
mengecilkan. Oke, kemudian klik yang ini, kita buat uppercase semuanya, maka jadi huruf besar semua. Kita buat lowercase semua, huruf kecil semua. Kita buat sentence case, jadi normal lagi. Kemudian ini adalah stabilo atau highlighting, jadi highlight ya. No color. Oke. Dan ini adalah untuk merubah warna huruf. Tadi sudah pernah kita lakukan. Karena kita pilih semua, Ctrl A, kemudian clear formatting. Satu lagi, saya sebelum beranjak lebih jauh lagi, cut. Sebelum beranjak lebih jauh lagi, ada satu tombol yang sangat bermanfaat sekali dan kita harapkan seharusnya ada di dalam dunia ini, di dalam dunia nyata, yaitu tombol undo. Undo ini adalah kalau teman-teman bikin kesalahan apapun, seperti ini punya salah, undo saja. Kesalahannya akan dihapuskan dan dimaafkan. Kalau saja ada undo di dunia ini, kita semua akan senang. Baik, kita lanjutkan kepada grup paragraf. Di sini adalah grup paragraf berisi beberapa icon command dan juga ada icon tambahan. Icon command di sini adalah bullet and numbering. Misalnya kita tambahkan di sini klik bullet seperti itu. Kemudian kita ganti, bisa pakai ini di sini menunya. Oke. Kemudian numbering, ini number bentuknya, nomor ya. Bisa begini, bisa begitu, sangat banyak sekali. Bisa teman-teman set numbering value nya mulai dari berapa, 2, maka dia akan dari 2 ya. Pakai A juga bisa. Baik, kita lanjutkan di menu grup paragraf lainnya. Misalnya kita ini punya paragraf, nah di sini kita bisa blok, kita rata kiri, rata tengah. Di sini misalnya ini adalah align left, ini center atau Ctrl E. Di sini ada menu Ctrl E ya, shortcutnya. Kemudian ini rata kanan, kemudian ini justify atau pull. Nah, kemudian di sebelahnya ini adalah untuk spasi, line spacing. Nah, misalnya ini terlalu sempit di satu, kita bisa satu. Nah, bisa ambil lebar. Spacing option, nah banyak optionnya di sini. Misalnya alignmentnya justify, outline body, body tag. Nah di sini spesialnya adalah first line. First line-nya maju nanti 2 cm kita misalnya. Kita buat 2 cm. Ininya spacingnya kita bikin 1,5. Kita oke kan, akan jadi seperti ini. 2 cm dia masuknya. Ya, oke. Kemudian di sini adalah untuk memberikan shading atau color di balik dari di belakang huruf-huruf ini, huruf di paragraf ini. Kita kasih warna kuning, kasih warna. Nah seperti itu. Jadi bukan warna font ya, tapi warna paragraf. Nah seperti ini, warna paragraf. Kemudian di sini ada border. Paragraf ini pun kita bisa kasih border. Coba kita cek. Nah, seperti ini. Ada bordernya. Begitu. Demikian grup paragraf. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita mengenal style. Style adalah salah satu tool yang powerful. Dengan style kita bisa memformat sesuatu, paragraf, dan lain sebagainya dengan cepat dan sekaligus. Misalnya kita punya bab 1 dan isinya seperti ini. Dengan style kita bisa memformat ini dengan cepat. Misalnya sekarang kita klik di bab 1 ini, kita klik style judul bab.
maka akan langsung bab 2 kita klik lagi, kita buat judul bab, sama dia bentuknya. Bab 3 judul bab, formattingnya sama ya. Kemudian di subbab ini kita klik subbab 1, dan di sini masih di bab 1, kita klik lagi subbab 1 ya. Dan di bab 2 kita klik lagi, tempatkan kursor di sini, kemudian subbab 2 lagi, subbab 2, lalu di bab 3 kita letakkan lagi kursor di subbab 3, kemudian subbab 3, lalu paragraf ini kita juga blok, jadikan dia style isi paragraf, samain semua isi paragraf. Oke, ini juga isi paragraf. Apa yang saya maksud tadi, dengan style kita bisa merubah secara sekaligus. Misalnya kita mau merubah huruf di sini, di subbab 1 ingin berubah warnanya, jadi kita tinggal rubah saja style, modify, kemudian warnanya kita ganti menjadi merah. Oke, dia akan langsung merah semuanya. Juga paragraf ini kita mau ganti hurufnya, seluruh paragraf kita ganti hurufnya menjadi huruf times tahoma misalnya, maka dia akan berubah semua jadi tahoma. Kemudian kita ganti lagi, misalnya hurufnya kita perbesar menjadi 12. Oke, semua bareng jadi secara bersamaan. Itulah full powernya style. Saya harap teman-teman dapat menguasai style, karena ini akan sangat bermanfaat di dalam bekerja di Microsoft Word. Untuk style kedepannya kemungkinan saya akan membuat satu bab tersendiri atau satu video tersendiri membahas tentang style. Oke, selanjutnya adalah tab insert. Setelah tab home kita ke tab insert. Tab insert ini berisi tool atau komen-komen yang digunakan untuk memasukkan komponen-komponen ke dalam dokumen Microsoft Word teman-teman. Kita lihat ini pages. Pages di sini ada cover page atau lembar halaman. Lembar halaman itu banyak sekali di sini pilihannya. Tinggal diklik saja mana yang kira-kira cocok. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dan bisa dimodifikasi sendiri nanti. Di sini dokumen title-nya misalnya apa? Skripsi 1 misalnya ya. Nah, seperti ini cover page. Kemudian ada blank page. Blank page itu ketika kita memerlukan satu halaman kosong. Kita taruh kursor di sini. Kita taruh kursor di sini biar kelihatannya, kita masukkan blank page. Akan keluarlah ini blank page-nya. Ini blank page. Nah, ada lagi ketika kita misalnya mau membuat satu page break di henti paragraf ini, di ujung paragraf ini kita masukkan page break, maka dia akan memberikan satu halaman lagi di setelah halaman paragraf tadi, halaman kosong paragraf, dan kita pindah lagi ke sini. Ini adalah page break. Oke, kemudian di tab insert ada table. Misalnya di blank page ini kita masukkan table. Insert table. Tabel seperti di Microsoft Excel. Nomor misalnya.
keterangan, jumlah, quantity, satuan, harga. Nah, di sini kita tambahin lagi satu, insert row, table style, block, set column, right, total harga. Ini tabelnya. Sama bisa kita formatting seperti pada umumnya tabel. Luas lebar kolomnya kita bisa atur juga. Nah, ini ada. Nah, seperti ini. Jumlah satuan, harga satuan, total harga. Tabelnya pun bisa kita format, misalnya 1, 2, 3, 4. Di dalam Microsoft Word, tabel pun bisa dilakukan perhitungan dengan rumus. Misalnya ini 20 kg dikalikan 17.500, berapa total harganya? Untuk menemukan rumusnya, kita klik layout, tab layout, kemudian di sini ada formula. Nah, cuman agak sedikit berbeda dengan di Excel. Di sini kita menggunakan function aja yang sudah disediakan di sini adalah product. Nah, product kita mau memproduk ke kiri, ke sini, ke arah sini ya. Nanti dihitung sama dia, left. Gitu. Dan nomor formatnya kita mau buat yang ini misalnya. Oke. Sama dengan produk left. Oke. Formulanya adalah yang ini, nomor formatnya. Oke. Ya. Lalu kita copy rumus ini ke bawah. Loh, kok hasilnya 350? Jangan ragu, jangan bimbang, atau jangan khawatir. Kita tekan saja tombol F9 di keyboard. Dia akan keluar hasilnya. Oke? Kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Jika teman-teman tidak menemukan formula di sini atau lupa karena saking banyaknya ini, kita gunakan search box di sini. Kita ketikkan formula. Sama ketemunya. Di sini sudah otomatis sum about. Jumlahkan di atasnya. Oke, kemudian kita oke kan? Langsung ketemu segini. Bisa juga diformat seperti biasa lewat font kiri dan lain sebagainya. Ya, tabel di Word ini memang kita buat bisa untuk perhitungan yang rumit, tapi tentu di Excel untuk bicara mengenai tabel merupakan satu kelebihan tersendiri. Kita merge total.
Juga tabelnya bisa diformat juga untuk dipercantik di tabel desain ini. Kita buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, jadi lebih cantik. Sekian untuk tabel. Kemudian di insert juga, setelah table tadi ada illustration. Di sini adalah untuk memasukkan gambar, shape, icon, 3D model, smart art, chart art ke dalam dokumen Microsoft Word. Misalnya di sini kita masukkan picture, this device, kita masukkan logo ini. Seperti itu. Kemudian insert, shape. Shape itu banyak sekali bentuknya. Di sini ada text box, ada bentuk seperti ini, ada lagi bentuk macam-macam bentuknya, ada bentuk seperti ini. Bentuk-bentuk ini bisa kita edit juga. Misalnya bentuk ini dan ini kita akan edit shape. Jadi seperti itu. Misalnya shape format, oke, inilah shape. Kemudian insert juga bisa insert icon. Ini online ya, harus online. Ini kita insert icon orang lagi nge-gym. Nah, ini iconnya. Kita bisa geser. Oh, kita geser. Di kursor. Agar icon ini bisa kita geser-geser, sebaiknya kita masukkan dia di dalam text box ini, misalnya. Add di sini kita insert di dalam sini icon. Nah, dia jadi ada di bagian text box, jadi bawah. Icon pun bisa dirubah grafik formatnya. Kita convert to shape. Oke. Nah, di sini warnanya bisa diganti. Filenya misalnya warna kuning, kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Sangat unik dan menarik. Banyak lagi yang lainnya. 3D model, this device, kita cari 3D model yang di stok 3D model misalnya. Nah, misalnya kita kasih animated 3D model. Ini insert. Agak lama, tapi sini sudah ada. Nah, jadi relatif terintegrasi ya semua. Di PowerPoint juga ada 3D model, di Microsoft Word juga ada. 3D model ini bisa ada, nah, hadap kiri, hadap atas, dari atas view-nya gitu ya. Saya gunakan yang hadap kiri. Atau yang ini. Ya, seperti ini. Di mana tadi 3D model? Nah, di atas sini. Oke. Di insert sini setelah 3D model ada smart art. Kita pindah halaman saja, di sini di page break ya teman-teman ya. Smart art itu ini ada proses, ada list, cycle dan lain-lain. Misalnya kita masukkan ini smart art. Nah, di sini kita buat macam-macam teksnya. Misalnya mangga, durian, buah-buahan lah. Ini kalau mau dia pakai tab, kalau enggak ya jadi di situ semua. Dan tanpa tag pun tidak masalah. Kita buang saja tagnya.
Nah, smart ini cuma 1 atau 2 biji. Enter, 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 gitu. Sama seperti di PowerPoint, smart art ini juga bisa kita modifikasi macam-macam. Banyak modifikasinya. Misalnya kita format saja, format objek, kemudian kita pilih picture dan gradient, pilih tekstur, misalnya teksturnya, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kalau di format artnya kita mau masukkan juga, bisa juga kita masukkan picture, teksturnya kita rubah menjadi tekstur hijau, seperti itu. Bisa di format sama seperti di PowerPoint. Bisa menjadikan ini menjadi tempat gambar, gitu. Oke. Kemudian ada lagi chart atau grafik ya. Grafik juga bisa kita masukkan di Microsoft Word. Insert chart. Nah, misalnya kita pilih yang biasa saja, ini yang kolom ini ya. Oke. Nah, sudah ketemu. Dia selalu melampirkan juga mini Excel-nya di sini. Kita hapus saja ini, delete. Nah, kita pakai 2 saja. Seperti ini seperti ini chartnya. Bisa diedit juga tentunya, di formatnya dipercantik, warnanya dirubah, nama-namanya. Oke. Kemudian di sini ada add-in. Add-in itu adalah add-in tambahan. Di sini saya ada add-in untuk membuat QR code. Seperti apa? Seperti ini. Misalnya saya tambahkan di sini, saya tambahkan QR code di sini untuk menentukan, misalnya channel saya. Oke, insert ini QR code add-in. Add-in banyak sekali, bisa di download sendiri nanti oleh teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi header and footer. Kita ke komen dulu ya. Komen di sini misalnya kita mau masukkan komentar di sini, insert comment. Nah, di sini kita ketikkan, tolong dicek bagian ini. Oke. Nanti ketika orang yang kita share dokumen ini akan lihat komen ini. Oh, ada tolong dicek bagian ini. Warna merah dia. Kemudian header dan footer. Header adalah kalau kita klik di sini adalah bagian di atas sini. Nah, ini header. Header. Ini menunya keluar lagi, header, dan ini adalah footer di bawah halaman. Oke. Nah, di sini teman-teman, header bisa berisi, dia berulang-ulang terus di atas sini. Misalnya kita di sini, dokumen title-nya keluar semua di header. Di footer biasanya kita memasukkan page number atau halaman ya, nomor halaman. Banyak sekali opsinya, mau dipilih seperti apa. Di sini di atas halamannya, nah, misalnya ada lagi halaman dari Oke. Seperti itu, header dan footer. Kemudian text box, kita bisa memasukkan text box di sini, misalnya insert text box. Ini text box. Oke. Dalam insert lagi ada date and time. Nah, ini juga bisa dimasukkan. Misalnya kita lupa tanggal dan waktunya, mau kita masukkan di header sini untuk memberitahu bahwa
diketik pada date and time Saturday. Nah, ini otomatis dari sistem. Equation dan simbol. Oke, untuk lebih ini kita masukkan lagi blank page lagi. Nah, kemudian equation dan simbol. Equation ini adalah untuk menulis persamaan ilmiah seperti ini. Wah, sekarang sudah sangat canggih sekali ya. Tuh, seperti ini. Kemudian ada lagi simbol. Simbol ini sangat banyak sekali. Nah, misalnya kita diklik di sini, saya mau masukkan simbol gamma. Jadi untuk menuliskan karya ilmiah yang memerlukan rumus-rumus sudah tidak pusing sekarang. Sudah sangat canggih sekali, professional equation-nya sudah lebih pro ya. Misalnya di sini n-nya kita kalikan n1 sama dengan sigma n. Udah lupa ini dulu SMA ini. Nanti kita ingat-ingat lagi. Ternyata di Microsoft Word sekarang sudah sangat canggih, sudah bisa memasukkan equation yang rumit. Baik, terima kasih. Lanjut, setelah insert tadi ada draw. Draw ini adalah menu untuk menggambar. Misalnya di sini kita teruskan yang di equation tadi, kita ingin menggambar seperti ini. Saya kurang jago kalau menggambar begini. Nah, tapi yang kerennya, gambar ini bisa di replay, dijadikan animasi. Gitu. Jadi misalnya saya menggambar warna pink ini, saya santai saja. Kita replay. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada reference. Reference ini adalah untuk memasukkan table of content atau daftar isi. Ada juga footnote. Ada juga citation atau bibliografi. Ini kalau ada mengutip dari satu sumber karya ilmiah atau buku. Nah, kemudian di sini ada juga insert table atau gambar, daftar gambar atau daftar tabel. Ya. Baik, kita langsung saja kita praktikkan. Di sini di depan sini saya akan masukkan blank page. Setelah blank page ini, kita reference, kita table of content. Kita ambil stylenya yang ini. Oke. Nah, begini hasilnya. Pendahuluan, bab 1, bab 2, dan kesimpulan. Inilah pentingnya yang saya sampaikan adalah menggunakan style. Karena ini adalah plek-plek, betul-betul ngambil dari style. Ya, jadi kalau semua dokumen teman-teman sudah sesuai dengan style, maka akan masuk ke dalam daftar isinya secara otomatis. Tapi kalau tidak, maka akan satu-satu dimasukkan, diketik secara manual dan tidak update nantinya. Akan sangat rumit, apalagi kalau dokumennya panjang sekali. Jadi jangan sampai setelah belajar di video ini memisahkan daftar isi satu file lagi, skripsi satu file lagi. Tidak perlu, karena bisa dalam satu file semuanya. Oke, kemudian kita masukkan daftar gambar. Di sini caption tadi, daftar, kita pilih pertama daftar tabel. Oke, kita masukkan. Oke, otomatis juga. Tabel 1 halaman 3, tabel gambar 1, gini kan. Nanti kemudian kita masukkan lagi daftar gambar. Gambar di sini kita masukkan figure. Nah, oke. Nah, ini asalkan semua gambar dikasih caption, insert caption. Jadi di gambar sini, nah inilah captionnya. Klik kanan, insert caption yang ini. Nanti diketik captionnya. Oke.
Seperti itu. Lalu bagaimana dengan footnote? Footnote misalnya teman-teman ada di sini ingin memberikan footnote. Misalnya di sini kita berikan insert footnote. Dia langsung ada di bawah sini teman-teman, atau catatan kaki. Diambil dari sumber, kita ketik. Oke. Seperti itu footnote-nya. Kemudian kalau next footnote bagaimana? Kalau di halaman yang sama kita masukkan lagi insert footnote. Akan jadi 2. Ini footnote yang kedua. Seperti itu. Baik. Seperti itu teman-teman untuk membuat referensi mengenai daftar isi dan juga daftar gambar atau daftar tabel. Kemudian ada fasilitas mailing. Jadi dokumen ini terutama sih dokumen surat ya. Dokumen surat itu bisa dikirimkan secara banyak. Jadi secara global kita menggunakan mail merge. Nah, untuk mail merge nanti saya akan buatkan video selanjutnya karena ini di luar dari dasar-dasar Microsoft Word. Kita ke bagian yang terpenting lagi, yaitu review. Nah, setelah dokumen kita hampir jadi, hampir selesai, mungkin kita akan share kepada teman-teman kita atau rekan sekerja sebelum diupload atau diberikan kepada pimpinan. Misalnya kita ingin membuat di sini kita kasih cek mengenai grammarnya benar atau tidak dan lain sebagainya. Adakah language-nya yang salah gitu, translation ya. Bisa juga di sini misalnya teman-teman ingin direview oleh orang lain, maka di sini kita track change. Klik track change. Dengan track change ini, maka setiap perubahan akan kelihatan di sini. Misalnya ini judul 2. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Lalu di sini ada lagi perubahannya. Misalnya di sini bukan terdiri dari, kita hapus itu, terdiri atas beberapa bagian misalnya. Tetap darinya ada, tidak bisa hilang, gitu kan? Oke, ini review pennya horizontal atau vertikal. Kita vertikal di sini review pennya. Show markup. Oke, show semua all markupnya. Nah, jadi nanti ketahuan ada perubahan apa aja di sini. Seperti ini. Jadi setelah diterima, misalnya kita ganti script 1 jadi judul 2. Di sini ada accept-nya. Accept all change. Nah, sudah diterima semua. Markup-nya kita hilangkan, no markup lagi. Track change-nya kita matikan. Seperti itu. Setelah selesai, di-share dan diedit oleh teman-teman yang lainnya, maka tiba saatnya untuk mencetak. Untuk mencetak hasil Word ini, kita bisa mengklik file, kemudian print. Di sini kita bisa lihat juga hasilnya seperti apa yang akan di print. Oke, seperti ini. Kemudian printernya kita pilih, printer apa yang ada di komputer teman-teman. Atau bisa juga kita print ke file PDF.
Kebetulan saya ada Adobe PDF, saya print. Maka di sini saya akan print latihan 1. Yes. Oke. Ini sudah jadi. Ini hasil cetakannya. Kemudian jika ingin mengekspor pun bisa di sini. Kita ekspor ke dalam bentuk PDF. Jadi bukan di print tapi diekspor. Desktop sini latihan 1 tapi ekspor. Publish. Hasilnya seperti ini. Baik, saya rasa itu untuk Microsoft Word dari mulai awal settingan sampai selesai membuat dokumen sampai ngeprint. Video ini mungkin agak panjang, tapi saya membuat dalam satu video agar menjadi lebih komprehensif dan holistik. Semoga ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat tolong di share, di like, dan di share kepada teman-teman yang lainnya, diberitahukan. Semoga ini bisa menyebarkan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa dong di subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe tolong banget di subscribe ya. Please subscribe, menambah semangat.